Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julika Channel TV. Kali ini saya mau melanjutkan yang telah saya sampaikan kemarin waktu pembuatan gagang. Saya akan tutorialkan cara membuat salut simpai gagang mandau, yaitu menggunakan satu helai rotan. Karena saya sempat berjanji beberapa kali, namun belum ada waktu untuk tutorialkan cara membuat sulat simpai dari terbuat dari satu helai rotan seperti ini. Saudara-saudara bisa lihat sebesar inilah rotan yang kita gunakan untuk membuat salut simpai nanti. Nah, saudara-saudara bisa lihat untuk tali rotannya ya mungkin hampir sebesar garis tangan saya, lumayan halus. Untuk itu kita rapikan dulu, kita buang bulu-bulu dari rotan tersebut biar nanti di saat kita anyam gesekannya tidak melukai rotan yang lainnya. Oke, sudah lumayan halus. Oh ya, untuk gagang kemarin sudah selesai, makanya hari ini saya buatkan tutorial cara menganyam sulat simpai terbuat dari satu helai rotan, yaitu bahasanya di sini sulat simpai seluang mudik. Nah, ini gagang kemarin saudara-saudara yang saya upload videonya. Ini gagangnya sudah jadi, sudah selesai, sudah 100% selesai. Dari belakang, bawah, samping kiri kanannya hingga atas pun sudah jadi. Saudara-saudara bisa lihat seperti ini wujud gagangnya yang sudah selesai 100%. Tinggal kita anyam sulat simpainya. Mohon maaf, terkadang saya bilang salut, terkadang saya bilang juga sulat, kadang-kadang salah. Oke, baiklah, langsung saja kita tutorialkan cara membuat sulat simpai, yaitu dengan selai rotan. Saksikan terus videonya ya kawan-kawan sampai selesai, biar mudah dipahami cara membuat sulat simpai menggunakan satu helai rotan. Saya rasa untuk pengalaman saya pribadi, cara buat sulat simpai yang paling mudah lah ini sudah. Kalau untuk pemula pas banget kalau untuk pemula, untuk belajar sulat simpai. Untuk gagang mandau kita okelah kita tundukkan sedikit. Nah, untuk dasarnya kita buat seperti ini. Dasarnya ya saudara-saudara. Nanti misalnya kurang banyak, ini tergantung. Kalau untuk golongan seperti ini tergantung dari kita. Kalau pengen memang rapat, kita buatlah rapat. Nah, kalau memang pengen ya cepat jadi, ya tergantung dari kita juga, mau dibuat rapat atau dibuat renggang. Duh, maaf, terbalik. Nah. Terlalu singkat. Kita tipiskan ujungnya biar mudah masuknya nanti kawan-kawan.
Tapi kalau menurut saya pribadi ya bagus, sebenarnya sih bagus rapat kan, cantik kelihatannya kalau rapat, anyamannya betul-betul jelas tuh. Tapi kalau saya pribadi, tergantung dari saudara-saudara yang apalagi yang masih pemula, ya bagusnya ya sedang-sedang aja dulu, nggak usah terlalu rapat, nggak usah juga terlalu jarang, renggang maksudnya anyamannya. Nanti kalau terlalu jarang hasilnya kurang maksimal, kurang bagus juga, terlalu singkat. Waktu saya pertama memasukkan tadi, ini terlalu rapat juga saudara-saudara. Nah, kita kasih renggang dulu biar kita rapikan, biar rata nanti kita menganyamnya, biar nggak ada yang besar nggak ada yang kecil. Biasanya kalau yang masih pemula terkadang mereka masih belum paham. Tapi kali ini saya akan memang tutorial kan bagaimana bagusnya biar hasilnya memuaskan, maupun yang pemula. Untuk yang senior ya tidak perlu lah, kalau yang senior kan sudah paham semua. Untuk yang senior nah ya, dan tidak lupa juga saudara-saudara, usahakan ini yang lanjut kita anyam nanti, terotan yang agak panjang ini minimal ujungnya harus ke bawah ya, harus ke bawah. Nah, kalau ujung yang tidak dianyam posisinya ke atas seperti ini. Nah, yang kita anyam, yang lanjut kita anyam nanti posisinya harus ke bawah. Oke, simak terus. Nah, lalu ini kan ada langkah pertama. Nah, ini namanya langkah pertama. Terus ini langkah kedua. Kita masuk ke langkah yang kedua. Masuk langkah yang kedua ya saudara-saudara. Sebenarnya sih kalau udah paham itu cukup satu kali aja yang cepat pemahamannya, udah paham. Karena sulat simpai seluang mudik ini dia memang lompat satu langkah, lompat satu langkah, lompat satu langkah, masuk satu langkah, lompat satu langkah, masuk satu langkah, dia kayak gitu terus. Itu seterusnya itu seperti itu sampai selesai. Dia nggak berubah. Kalau kita misalnya berubah, maka posisi anyamannya nanti akan nggak karuan lah, nggak jelas nantinya. Begitu aja saudara-saudara, seterusnya dan seterusnya. Kalau yang masih pemula tinggal hitung aja. Langkah yang pertama ini tidak masuk, maka dia akan masuk ke langkah
yang kedua seperti ini. Kalau untuk kerapatan, kitanya sendiri yang nanti merapikan. Kita rapikan, kita sesuaikan, biar nanti hasilnya memuaskan, biar tidak mengecewakan. Misalnya kita buatkan pesanan orang, biar orang yang pesan itu tidak kecewa lah dengan hasil buatan kita. Sebenarnya kalau yang sudah senior bagusnya kita menggunakan 3 rotan. Kalau kami bilang di sini sulat simpai silang 3. Tapi silang 3 itu ada berapa jenis, saudara-saudara? Kalau yang paham semua. Tapi kalau aku biasanya silang 3 itu yang biasa-biasa saja, nggak bisa aku yang seperti para senior yang dibuat-buat para senior lah sulat simpanya. Apalagi untuk sulat kaman itu kalau aku pribadi masih belum paham sama sekali. Memang belum pernah mencoba, belum pernah belajar juga. Tapi kalau kita mau berusaha dan mau mencoba, belajar dan terus belajar, insya Allah kita akan bisa. Jika kita mau. Patah, kurang enak. Nah, begitu aja terus, saudara-saudara. Terus dan seterusnya itu kalau cara membuat sulat simpai hanya dengan satu helai rotan. Kita tinggal lompat satu langkah dan seterusnya itu sampai nanti selesai. Gitu aja terus. Nanti kalau memang salah itu akan kelihatan sendiri.
Nah, saudara-saudara, setelah beberapa putaran anyamannya, yaitu tadi dengan menggunakan satu helai rotan tadi, nah beginilah hasilnya. Nah, tapi ini sudah beberapa putaran. Begini hasilnya. Baiklah, kita lanjut lagi. Kalau untuk penganyaman tergantung dari saudara-saudara. Kalau misalnya saudara-saudara pengen ada warna hitamnya, ini bisa disambung dengan rotan yang sudah diwarnai dengan warna hitam. Contohnya seperti punya saya inilah. Nah, rotan ini yang sudah diwarnai warna hitam. Maka anyaman ini akan saya warnai dengan dua warna, hitam sama warna alami rotannya. Kalau ini saya menggunakan untuk mewarnai, tapi untuk mewarnai rotan ini saya menggunakan semer rambut yang merek Tanco. Semer rambut yang merek Tanco, lalu kita rendam untuk mewarna rotan ini. Untuk cara menyambungnya tidak perlu diikat ya saudara-saudara, cukup ikutin langkah yang ini aja, masuknya ke sini. Nah, cuman ikutin langkah yang terakhir, rotan yang kita yang tersisa pendek. Nah, saudara-saudara bisa lihat kan? Nah, cara menyambungnya cukup seperti ini. Maka nanti dia akan kuat sendiri. Setelah nanti dia tersambung dan terus kita anyam seterusnya itu, maka dia akan kuat sendiri saudara-saudara. Maka kalau sudah tersambung seperti ini, langkah selanjutnya tetap kita ikuti langkah awal. Kita ikutin terus seperti apa awal cara kita membuat tadi. Kita masih tetap lompat satu langkah masuk.
lompat satu langkah. Langkah kedua itu kita harus sudah memasukkan anyaman rotannya, ujung rotannya. Nah, saya ulang kembali. Nah, saudara-saudara perhatikan, ini langkah pertama. Nah, kita masuk langkah yang kedua. Saya ulangi kembali saudara-saudara. Untuk cara langkah masuknya. Nah, saudara-saudara lihat lagi, ini langkah pertama. Nah, ini langkah pertama yang saya tunjuk ini, yang dekat ujung rotan. Ini langkah kedua. Nah, lalu kita masuk langkah yang kedua lagi. Begitu aja saudara-saudaraku, seterusnya kita buat silot simpai seluang mudik. Kalau rotan masih panjang seperti ini saudara-saudara, termasuk agak lambat kita memasukkan cara menariknya karena rotannya masih panjang. Buat aja seterusnya dan seterusnya seperti itu sehingga terbentuk seperti yang rotan yang warna putih tadi yang di atas. Nah, inilah saudara-saudara, kalau rotannya terbalik, putus dia. Padahal sudah lumayan panjang sudah saudara-saudara masuknya.
Oke, baiklah saudara-saudara, begitulah seterusnya tutorial cara membuat sulat simpai menggunakan satu helai rotan yang disebut adalah sulat seluang mudik. Sulat simpai seluang mudik. Beginilah setelah kita sambung dengan rotan warna hitam tadi, saudara bisa lihat. Sambungan anyaman ini tidak terpisah saudara-saudara, dia tetap mengikat, maupun yang di atas dia menyatu dengan yang warna hitam tadi. Dia tidak disambung terpisah, dia tersambung menyatu, dia akan tetap kuat. Oke, baiklah, begitulah cara tutorial membuat sulat simpai gagang mandau menggunakan satu helai rotan. Untuk pemula cocok untuk belajar cara sulat simpai yang paling mudah. Oke, baiklah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.